Andai Prabowo Subianto benar-benar dilantik menjadi Presiden RI ke-8, maka akan menandai kembalinya Trah Cendana ke istana. Seperti diketahui, Presiden Soeharto dipaksa lengser dan meninggalkan Istana Negara oleh gerakan mahasiswa di tahun 1998. Prabowo adalah menantu Pak Harto. Dari pernikahannya dengan Siti Hediati Haryadi, Prabowo dikaruniai seorang putra yang diberi nama Hedi Prasetyo alias Didit. Setelah Prabowo menjadi presiden, otomatis Titik dan Didit akan lebih banyak berada di istana. Bahkan kabarnya Titik sendiri yang akan menata dan menangani urusan dalam istana. Menikah pada tahun 1983, Prabowo dan Titik dikabarkan berpisah di tahun 1998. Banyak spekulasi yang beredar seputar penyebab perceraian keduanya. Salah satu rumor yang beredar menyebut Pak Harto kecewa karena Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat berpangkat Letnan Jenderal gagal mengamankan kekuasaan Orde Baru yang sudah bercokol selama 32 tahun. Usai diberhentikan dari militer oleh Dewan Kehormatan Perwira karena dianggap terlibat penculikan aktivis pro-demokrasi, Prabowo sempat terbang ke Amerika bersama Titik dan Didit. Namun setelah mencarikan sekolah untuk Didit, Prabowo meninggalkan anak istrinya di Amerika untuk mengunjungi Amman, Yordania atas undangan sahabatnya, Pangeran Abdullah yang kini menjadi Raja Yordania. Saat berada di Yordania, Prabowo tidak terlepas dari segala rumor. Terlebih setelah tanggal 12 Desember 1998, surat kabar Al-Rai menerbitkan berita tentang pemberian kewarganegaraan kepada Prabowo oleh Raja Hussein, ayah Pangeran Abdullah. Prabowo juga dikabarkan melatih pasukan khusus Yordania. Merebak kabar, Prabowo telah berganti kewarganegaraan karena Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda. Hingga Prabowo pun dipersulit untuk perpanjangan paspor. Prabowo harus terbang ke Singapura untuk meminta bantuan Dubes Indonesia saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, yang merupakan seniornya di militer. Rumor Prabowo berkewarganegaraan Yordania dibantah oleh adiknya Hasyim Joyo Hadikusumo. Hasyim memastikan Prabowo tidak akan melepas status WNI dan membantah kakaknya melarikan diri ke Yordania untuk meminta suaka. Prabowo keluar negeri untuk berobat dan berbisnis, tegas Hasyim. Setelah kembali ke Indonesia di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, Prabowo mulai menapaki jalan politik dengan menjadi anggota Partai Golkar. Setelah gagal menjadi calon presiden di tahun 2004, Prabowo kemudian mendirikan Partai Gerindra di tahun 2008. Bahkan kemudian Prabowo menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati di Pilpres 2009, menantang Susilo Bambang Yudhoyono Budiono hingga putaran kedua. Meski kalah, jargon Mega Pro sempat menggema dan menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi politik SBY. Tahun 2014, Prabowo maju sebagai calon presiden melawan Joko Widodo yang merupakan kader kesayangan Megawati. Lagi-lagi Prabowo gagal melenggang ke istana. Demikian juga ketika bertarung kembali dengan Jokowi di Pilpres 2019. Prabowo sepertinya putus asa ketika menerima pinangan Presiden Jokowi untuk mengisi pos Kementerian Pertahanan. Meski ada yang menganggap hal itu sebagai taktik untuk misi yang lebih besar, tetapi lebih banyak yang menuding Prabowo telah mengkhianati pengorbanan pendukungnya yang telah berjibaku melawan buzzer dan intimidasi hukum. Lainnya menganggap langkah Prabowo bergabung dengan Jokowi sebagai blunder politik. Selain ditinggal pendukungnya, Prabowo dinilai hanya dijadikan bemper politik Jokowi melawan pihak-pihak yang meragukan legitimasi pemerintahannya. Tidak disangka Prabowo kembali maju di Pilpres 2024 dengan menggandeng putra sulung Jokowi, yakni Gibran Raka Buming Raka. Rumor bahwa Prabowo hanya dalam tanda petik dimanfaatkan Jokowi kembali berhembus. Sebab sebelumnya kubu istana gagal memperjuangkan perpanjangan masa jabatan presiden. Andai Jokowi diperbolehkan menjabat hingga 3 periode,
atau masa kekuasaannya diperpanjang 3 tahun seperti didengungkan pendukungnya, tentu Prabowo tidak akan melenggang di Pilpres 2024 bersama Gibran. Ajaibnya, hasil realcon KPU yang masih berjalan menempatkan Prabowo Gibran dengan perolehan suara tertinggi di atas Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Banyak beredar dugaan kecurangan dan peran Jokowi dalam kemenangan Prabowo Gibran yang akan digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dibawa ke DPR melalui hak angket. Terlepas kontroversinya dan rumor yang menyelimuti, hubungan Prabowo dengan Titik Soeharto tetap baik. Bahkan setiap menjelang pemilu, keduanya sering tampil bersama di depan publik, sehingga banyak yang mendorong agar segera rujuk. Menanggapi hal itu, dalam program Aiman di Kompas TV tahun 2014, Titik mengatakan mereka tidak pernah berantem, sehingga tidak ada istilah rujuk. Namun demikian, anak keempat Pak Harto tersebut mengakui mereka sempat berpisah. Titik enggan mengungkap penyebab perpisahan itu. Dari sini kita bisa menerka sebenarnya Prabowo dan Titik tidak pernah bercerai kecuali hanya berpisah saat Prabowo berada di Yordania. Bukankah sampai hari ini tidak ada yang tahu hari, tanggal, dan bulan perceraian keduanya? Publik hanya bisa menduga hal itu terjadi di tahun 1998. Bukti bahwa keduanya tidak pernah bercerai dapat juga dipadankan dengan fakta keduanya tidak pernah memiliki pasangan lain. Titik pun mengaku selalu berdoa dan mendukung langkah politik Prabowo. Rumor perceraian Prabowo dan Titik mungkin sengaja di-blow up untuk menutupi misi yang sedang diemban Prabowo. Misi apakah itu? Agar video ini tidak terlalu panjang, misi yang sedang diemban Prabowo akan diungkapkan pada video selanjutnya. Inilah salah satu quote terbaik dari Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih berat karena melawan bangsamu sendiri. Tetap semangat.